Hai, selamat datang di Metal Bagus Channel. Kamu tahu kan, kalau marah yang berlebihan bisa merugikan orang lain? Hal ini sering banget kejadian loh, bahkan bisa sampai ke ranah hukum. Seperti si John, dia gampang banget marah, bahkan saking parahnya, dia jadi beringas kayak orang kesurupan, sampai nggak sadar melakukan tindak kekerasan. Hal itu spontan terjadi karena John nggak bisa mengendalikan amarahnya. Dan setelah jatuh korban, John baru sadar dan menyesal. Tapi hal itu sudah terlambat, karena John harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka kali ini kita mau ngebahas tentang cara mengendalikan marah. Ngomong-ngomong nih, pas lagi nemu masalah, kamu pernah ngalamin kesel kan? Emosi jadi gampang banget meledak, atau bahkan sampai kehilangan kendali. Coba bayangin aja, pas kamu lagi santai, tiba-tiba di sebelah ada orang yang lagi marah-marah. Pasti kesel dong, ya nggak? Pasti kamu bawaannya pengen menghindar, atau kalau bisa malah menjauh karena mulai gak nyaman. Nah, itu juga yang orang lain rasakan saat kamu lagi marah-marah. Karena marah yang berlebihan, selain bisa ngerugiin diri sendiri, juga bisa ngerugiin orang-orang di sekitar. Jadi, jangan sampai pas kamu lagi marah, terus melakukan kesalahan fatal, yang endingnya malah bikin kamu nyesel seumur hidup. Di video ini, kita akan cari tahu tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu marah? Yang kedua, apa aja sih tandanya kalau lagi marah? Yang ketiga, gimana cara yang baik buat ngatasi marah? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, apa itu marah? Kamu pasti pernah ngalamin dihina orang kan? Atau orang itu sengaja melakukan sesuatu yang bisa mancing emosi kamu. Ketika hal itu terjadi, rasanya seperti kehilangan kendali. Dan yang terpikir di kepala cuma satu, gimana caranya buat melampiaskan marah saat itu juga. Nah, perasaan itu namanya marah. Jadi, marah itu adalah emosi yang kamu rasakan saat sesuatu yang buruk terjadi ke kamu. Atau ketika orang lain melakukan kesalahan yang paling gak kamu sukai. Nah, untuk hal-hal atau situasi yang membuat kamu marah, biasanya disebut dengan pemicu kemarahan. Ada beberapa pemicu kemarahan yang sering terjadi. Contohnya seperti orang yang sengaja merusak barang kamu, terus orang yang sengaja ngehina kamu dengan nama panggilan yang gak pantas, atau kamu juga dapat masalah gara-gara orang lain yang melakukannya. Karena pemicu marah itu berbeda-beda buat setiap orang, penting banget nih buat kamu tahu, apa aja sih yang bisa bikin kamu marah? Biar kamu bisa menemukan cara yang paling efektif buat ngatasinya. Yang kedua, apa aja sih tandanya kalau lagi marah? Pas lagi marah nih, badan mulai terasa bergetar, jantung berdetak lebih cepat, tarikan napas juga jadi lebih pendek. Karena otot terasa tegang, akhirnya bikin kamu jadi terasa panas dan mulai keringetan. Selain itu, pada saat marah, kamu pasti juga punya banyak pikiran negatif di kepala. Bawaannya, kamu pasti otomatis pengen langsung ngebalas perbuatan orang yang kamu anggap salah, ya kan? Atau kalau nggak bisa balas, kamu pasti cari pelampiasan biar perasaan kamu lega. Karena marah itu dapat menyebabkan perilaku negatif, maka saat kamu udah nggak bisa ngendaliin pikiran dan tingkah laku saat marah, biasanya dilampiaskan dengan omongan kasar, seperti sumpah serapah, bahkan sampai merusak properti orang lain. Nah, yang paling parah nih, kalau kamu udah mulai nyakitin diri sendiri, atau bahkan kemarahan kamu dilampiaskan dengan cara menyakitin orang lain. Hal itu yang akan membuat kamu bisa berurusan dengan hukum, bahkan bisa berakhir di penjara, cuma gara-gara nggak bisa mengendalikan diri saat marah. Sebenarnya, kita memiliki emosi marah itu hal yang wajar. Sama halnya dengan emosi lain, seperti emosi sedih, emosi takut, emosi gembira, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua emosi itu ada pada diri kita sebagai orang yang normal. Tapi marah yang berlebihan akan merusak segalanya, apalagi saat kamu nggak bisa mengendalikan diri. Nah, yang ketiga, apa aja sih cara yang efektif buat ngatasi marah? Nah, sebenarnya gini, ada 4 cara yang bisa kamu lakukan buat ngatasi marah. Cara yang pertama, menanggapi masalah. Kenapa? Karena orang yang terpicu kemarahannya, mereka terbiasa langsung otomatis melakukan sesuatu. Nah, ini yang disebut bereaksi. Saat langsung bereaksi, biasanya kamu nggak bisa memikirkan akibatnya. Yang ada cuma melampiaskan kemarahan, dan akhirnya malah melakukan tindakan yang merugikan. Sedangkan, kalau kamu menanggapi, itu artinya kamu memberikan jeda waktu sejenak untuk mencari cara yang terbaik buat nanganin situasi.
Tindakan tersebut tentu tidak akan melukai orang lain ataupun menyakiti diri sendiri. Jadi, lain kali kalau kamu merasa benar-benar sedang kesal dan marah, daripada langsung bereaksi, lebih baik tanggapi dulu dengan tenang. Dengan berhenti sejenak dan berpikir jernih, maka kamu akan terhindar dari perbuatan di luar kendali kamu. Cara yang kedua, tenang. Ini penting banget loh, biar kamu bisa segera mengendalikan emosi. Caranya gampang, coba deh kamu melambatkan nafas. Hal itu merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan buat kebanyakan orang. Atau kamu bisa juga mengalihkan perhatian dengan cara jalan-jalan, dengerin musik, olahraga, main game, atau ngelakuin hobi kamu yang lainnya. Semua hal itu sangat berguna buat ngerubah fokus kamu yang dari awalnya marah sampai jadi tenang lagi. Cara yang ketiga, gunakan self-talk yang positif. Maksudnya adalah, kamu bisa mengatakan hal-hal yang bermanfaat pada diri sendiri untuk menghilangkan perasaan marah. Hal ini bisa membantu kamu dalam membuat keputusan yang terbaik. Contohnya seperti, udahlah nggak apa-apa biarin aja, atau itu bukan masalah besar kok. Selama kamu tenang dan bisa memegang kendali, maka kamu akan mampu mengambil keputusan yang terbaik dalam mengatasi amarahmu. Cara keempat, ungkapkan masalahnya. Saat kamu marah, kamu bisa ungkapkan masalahnya pada orang yang bersangkutan. Dan saat menyampaikan langsung pada orang tersebut, sebaiknya dengan cara yang tenang, santun, serta penuh rasa hormat. Apabila ditanggapi dengan negatif, sebaiknya kamu mulai menjauh dan mulai mengalihkan perhatian pada hal-hal yang bermanfaat saja. Tetapi apabila ditanggapi dengan positif, kemungkinan orang tersebut akan segera meminta maaf karena tidak sadar melakukannya. Bahkan bisa jadi ia malah berterima kasih karena sudah diingatkan. Hal itulah yang akan memberikan pemahaman di dalam mengatasi masalah, sehingga tidak terjadi saling miskomunikasi. Karena banyak sekali kasus saat sedang marah, tetapi malah dilampiaskan pada orang lain yang tidak tahu apa-apa, sehingga dapat menimbulkan masalah baru yang semakin runyam. Pokoknya, saat kamu mulai marah, ingat 3 hal ini aja biar gak bermasalah. Yang pertama, gak ngerusak barang atau properti. Yang kedua, gak nyakitin orang lain. Dan yang ketiga, gak nyakitin diri sendiri. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa.